Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengunggah pernyataan di akun Truth Social. Trump mengultimatum Iran agar membuka Selat Hormuz dalam 48 jam atau 2 hari ke depan. Selat Hormuz ditutup Iran untuk Amerika dan negara-negara sekutunya sejak serangan Israel ke Iran pada akhir Februari lalu. Selat Hormuz merupakan jalur utama bagi kapal-kapal tanker yang membawa minyak mentah dari negara-negara Teluk menuju pasar internasional. Kami kutip dari Reuters, Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran melalui media sosial pada 4 April bahwa waktu di negara ini bagi Iran. Kemudian kalau manusia seberapa berbahayanya dia dalam posisinya, dalam kedudukannya sebagai pejabat atau sebagai tokoh apapun itu, ada dikasih semacam perhitungan, dikasih angka gitu. Nah, kemudian setelah itu dijadikan koordinat dengan posisi terakhirnya, kemudian dilaksanakan serangan dengan menggunakan pesawat yang membawa alat penghancur baik rudal jarak jauh atau menggunakan bom smart bomb. Nah, ini dibuat seperti demikian. Sekarang mengenai teknologi. Semua teknologi yang digunakan itu teknologi yang makanya mahal sekali ya. Teknologi untuk pesawatnya, teknologi untuk mesinnya, teknologi untuk buat dia jadi kayak siluman, atau teknologi yang intinya membuat para pilot ini tetap bisa terbang dalam waktu penerbangan 4-5 jam dengan aman, nyaman, dan juga bisa tetap tersadar ataupun dalam kondisi tidak dalam ancaman. Untuk itu kadang-kadang pesawat juga dilengkapi dengan peralatan anti perang elektronika, dan juga di samping itu juga dikawal oleh pesawat lain seperti pesawat tanker untuk membuat dia aman terbang jarak jauh, dan ada pesawat AWACS atau Airborne Early Warning untuk mengetahui di lawannya di depannya ada sasaran, ada masalah enggak. Kemudian juga dibantu dengan pesawat anti perang elektronika seperti EAG-18 Growler yang mengejam atau memaksa apapun peralatan elektronika lawan itu menjadi tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi itulah yang diterbangkan oleh pilot. Dan pilot juga harus tentu dia sebagai orang ya, dia juga harus memenuhi persyaratan itu, dia harus tidurnya cukup, harus persiapannya ada, dan secara mental dia baik-baik saja. Nah, untuk mengurangi beban mental penerbang sehingga dia tidak perlu tahu siapa yang dihancurkan, maka target itu diberikan oleh AI. Karena manusia pasti akan membuat perhitungan sendiri, menilai di sini target ini manusiawi enggak manusiawi. Kadang-kadang itu membuat kelambatan dan kebutuhan untuk segera menghajar dengan cepat itu gini. Jadi gini cara kerjanya gini. Jadi dalam pertempuran udara itu ada disebut dengan OODA atau lingkaran Observe, Orient, Decision, Action. Kalau saya melihat lawan, observe ya, orient saya lakukan analisa terhadap apa yang saya lihat, kemudian decision saya lakukan apa yang saya kerjakan, kemudian action, saya tembak dia, kemudian selanjutnya saya observe lagi, saya lihat efeknya apa, apakah efeknya ada orang yang marah, apakah ada tindakan apa, tidak apa. Nah, itu yang merupakan kenapa saya membutuhkan kecepatan untuk mengambil keputusan target apa yang diajukan. Nah, dalam hal ini khusus untuk target manusia, logikanya adalah kalau manusia pimpinan tertinggi itu berhasil dieliminasi, ataupun orang kedua, orang ketiga, orang keempat dieliminasi, mestinya ada gangguan pada sistem kerja pemerintah itu atau sistem itu. Tapi ternyata tidak ada. Karena apa? Karena Iran sudah mengembangkan suatu doktrin atau suatu prosedur yang membuat tidak tergantung pada orang. Jadi tepat seperti dikatakan oleh Pak Hasbullah tadi, bahwa ini ada sesuatu nih, ada sesuatu yang amis di dalamnya ini, ada yang enggak ini. Kenapa kok banyak pemimpinnya tewas, dia masih jalan. Tapi kenapa pemimpinnya tewas? Nah, logika pemimpin tewas ini dianggap menurut kita adalah itu tidak merupakan kelemahan dia, ya jelas menurut aturan kita. Tapi dari sini pun sekarang setelah 1,5 bulan kita tahu bahwa ternyata memang mereka tidak terlalu memproteksi pimpinannya. Satu. Kedua, mereka memproteksi lokasi rudal-rudalnya. Terbukti dengan kesulitan dialami Israel dan Amerika, khususnya Israel,
Kenapa Israel bisa yakin betul bahwa ini nggak akan jadi masalah? Mungkin Israel tahu lokasinya, tahu ininya, nggak mungkin nggak tahu setelah ini. Tetapi kenapa sampai akhirnya percaya betul bahwa mau sehebat apapun rudal ini, sehebat apapun sistem pertahanan udaranya, tapi kalau pemimpinnya terbunuh, maka ini akan masalah itu nggak jadi masalah. Nah, inilah dia yang menurut bahwa ternyata intelijen Israel pun tidak kebal dari pengaruh opini. Jadi pimpinan yang namanya Netanyahu itu udah yakin betul dari zaman dulu. Kalau pimpinannya ini dieliminasi atau dibunuh, maka ini akan lumpuh sistemnya Iran ini. Tapi itu kan pikiran tahun 40 tahun yang lalu. Zaman Iran sistemnya masih mungkin sebelum dibuat secanggih sekarang. Sistemnya di mana ketergantungan sama Ayatollah Khomeini yang lama, yang pertama itu demikian besar, kalau itu dilumpuhkan akan lumpuh yang lain. Nah, bertahun-tahun waktu berlalu, ternyata situasi Iran sudah tidak seperti itu. Tidak bisa pimpinan dibunuh akan membuat lumpuh sistemnya. Sistem by sistem. Ternyata apapun hasil kepandaian dari intelijen Israel, itu selalu balik ke aturan nomor 1. Pemimpinnya harus dibunuh. Karena kalau pimpinan dibunuh, Iran itu akan tidak bisa apa-apa. Padahal mungkin dari hasil penelitian kami aja waktu sekolah di Amerika, kami tahu bahwa kita hancurkan Iran semua bisa, tapi untuk rejim change itu udah nggak mungkin, karena dari data akuratnya intelijen Amerika yang kita gunakan untuk ini, itu nggak mungkin, dia nggak mungkin akan rejim change, nggak semudah itu. Israel mesti dapat segitu, tetapi ternyata di Israel ini keputusan itu dibypass sama keputusan politik. Ya sama kayak di Amerika, keputusan politik membypass perencanaan intelijennya militernya yang nyatakan jangan serang. Sama juga kayaknya di Israel itu dibajak juga. Namun tentang harapan, mudah-mudahan nih bener nih, kalau mati nanti nggak bisa. Ternyata nggak begitu. Ternyata begitu dibunuh, ini si A, si B, si C, ternyata masih jalan-jalan juga. Saya nggak yakin intelijen Israel itu nggak tahu soal itu. Pasti tahu. Namun masalahnya, orang-orang yang baik ini, yang pinter, yang cerdas, yang mengatakan ini nggak bisa itu di-bypass sama orang-orang garis kanan yang menganggap bahwa cita-cita dia tuh pimpinannya mati. Jadi rejim change itu, nanti kan rejim change. Tapi kalau dia betul-betul rejim change, dia nggak akan menyerang pimpinannya, dia akan melakukan tindakan lain, ada opsi lain gitu loh. Nah ini yang mungkin lebih bagus kalau malah Iran dibiarkan bebas, kemudian dikasih hubungan yang baik, malah nanti dipengaruhi rakyatnya sampai tambah 5 tahun lagi, nah mungkin rejim change. Tapi kan enggak, ini pokoknya Netanyahu udah 40 tahun ingin membunuh, akibatnya membunuh itu akan rejim change. Akibatnya yang tidak objektif dari keputusan politik ini mengganggu keputusan intelijen dan keputusan daripada yang betul-betul diperhitungkan oleh militer yang benar. Baik, berarti kekurangan Iran yang disebutkan mengorbankan elit-elit negerinya sendiri juga terjawab mengapa Iran tetap kuat karena memiliki prosedur yang tidak tergantung pada orang. Kita lanjutkan perbincangan selesai jeda, Bapak-Bapak. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.